Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama aku Arbi Maulidan Santosa. Aku dari kelas AB4503, Prodi Administrasi Bisnis, Fakultas Komunikasi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, aku mau membahas mengenai implementasi marketing mix terhadap produk, jasa, atau layanan. Pada pembahasan kali ini, aku mengambil contoh untuk brand Uniqlo. Oke, untuk pembahasan yang pertama, aku mau sedikit membahas mengenai profil dari Uniqlo ini. Uniqlo adalah perusahaan Jepang dalam bidang perencanaan produk, produksi, dan distribusi pakaian kasual. Perusahaan ini membuka toko eceran pakaian kasual dengan merek Uniqlo. Kantor pusat Uniqlo ini di Sayama, Kota Yamaguchi, Prefektur Yamaguchi. Meskipun demikian, fungsi kantor pusat dipegang oleh kantor Tokyo di Midtown Tower, Akasaka, Minato, Tokyo. Uniqlo menyebut bisnisnya sebagai SPA atau Specialty Store Retailer of Private Label Apparel atau toko pengecer khusus untuk pakaian merek sendiri. Semua tahap dalam bisnis ini dikelola sendiri oleh perusahaan ini, mulai dari desain, produksi, sampai kepada penjualan secara eceran. Oke, untuk pembahasan kedua ini kita akan membahas mengenai analisis marketing mix terhadap brand Uniqlo. Tapi sebelum masuk ke pembahasan kedua ini, aku mau sedikit ngejelasin apa sih marketing mix itu. Oke, jadi marketing mix itu adalah suatu strategi pemasaran yang menggabungkan beberapa elemen di dalamnya secara terpadu demi mencapai sebuah tujuan marketing pasar yang telah ditargetkan. Oke, sekarang kita akan masuk ke analisis marketing mix. Eh, Di sini aku menggunakan metode 4P. Apa saja sih 4P itu? 4P itu terdiri dari produk atau produk, price atau harga, place atau tempat, dan promotion atau promosi. Oke, kita akan membahas dari yang pertama dulu ya, yaitu produk atau produk. Produk ini, Uniqlo merupakan distribusi pakaian kasual mulai dari baju, celana, kemeja, dan lainnya. Produk yang ditawarkan sesuai dengan penjelasan sebelumnya yaitu kasual, di mana kasual sendiri artinya sederhana. Produk yang ditawarkan memiliki model yang sederhana atau bisa dibilang memiliki model yang tidak memiliki motif atau plain. Menurut penulis, tujuan perusahaan membuat motif plain ini dikarenakan perusahaan menyesuaikan diri dengan gaya dari pakaian masyarakat yang gemar menggunakan pakaian kasual karena cocok untuk digabungkan dengan pakaian lainnya. Bahan yang digunakan untuk produk dari brand Uniqlo ini ada banyak jenisnya. Contohnya seperti cotton combat, cotton carded, polyester, cotton supima, waffle, dan lain-lain. Banyak pelanggan yang menyukai bahan dari brand Uniqlo ini. Oleh karena itu, hal-hal tersebut bisa saja menjadi keunggulan dari brand Uniqlo agar bisa bersaing dengan perusahaan ternama lainnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke P yang kedua, yaitu price atau harga. Harga yang ditawarkan oleh Uniqlo biasanya ditawarkan untuk pelanggan menengah ke atas. Karena letak store Uniqlo yang dominan berada di dalam mall atau berada di kota besar, menjadikan faktor harga dari brand Uniqlo ini sedikit agak mahal ya. Tidak hanya karena itu saja, harga dari brand Uniqlo ini bisa saja terpengaruhi oleh bahan-bahan premium yang sudah aku sebutkan tadi, yang mereka gunakan untuk membuat produk-produk tersebut, yang mana mungkin saja sulit untuk ditemui atau eh, di tidak bisa ditiru oleh kompetitor yang lain atau tidak bisa juga untuk menemukan bahan-bahan tersebut di kompetitor lainnya. Kita sekarang masuk ke yang ketiga yaitu place atau tempat. Uniqlo ini biasanya memilih tempat di kawasan mall ternama
dan di beberapa kota besar. Tidak hanya di mall saja, beberapa toko Uniqlo pun memiliki gedung store-nya sendiri. Oleh karena itu, target dari brand ini adalah pelanggan menengah ke atas. Oke, dan sekarang kita masuk ke P yang terakhir, yaitu promotion atau promosi. Ada banyak cara promosi yang dilakukan oleh brand Uniqlo ini, seperti diskon besar-besaran pada beberapa produk, beli satu gratis satu, dan lain-lain. Promosi dilakukan secara online melalui akun resmi Uniqlo, seperti Instagram, website, Facebook, dan lain-lain. Oke, sekarang kita akan masuk ke kesimpulan dan saran. Yang pertama, aku mau bahas dulu dari kesimpulan pembahasan yang udah kita bahas tadi. Kesimpulannya, Uniqlo merupakan sebuah perusahaan berbasis produksi pakaian kasual. Uniqlo telah berdiri sejak 2 September 1974. Karena store yang sudah berdiri di berbagai penjuru, Uniqlo pun mudah dikenal dan mudah ditemui di mana saja. Karena beberapa keunggulan yang dimiliki oleh Uniqlo ini, Uniqlo mampu bertahan dan bersaing dengan para kompetitor yang ada. Uniqlo juga mampu menciptakan produk yang selalu mengikuti perkembangan zaman, sehingga banyak digemari oleh masyarakat. Lalu aku mau kasih saran nih sedikit untuk brand Uniqlo ini. Menurut aku, saran yang ingin diberikan pada Uniqlo ini adalah untuk tetap mempertahankan citra yang telah mereka buat hingga saat ini. Mulai dari keunggulan produk-produknya, yaitu pakaian kasual, bahan, model pakaian, dan lain-lain. Dan aku juga berharap agar harga dari brand Uniqlo ini bisa turun sedikit agar bisa dibeli oleh semua kalangan, tidak hanya oleh kalangan menengah ke atas saja. Oke teman-teman, jadi sekian yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan, baik dalam perkataan atau perbuatan, atau dari segi materi, atau dari aspek-aspek yang lain yang nggak bisa aku sebutin, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.